Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan tentang jam digital ya, yang sudah kita buat. Jadi jam digital ini menggunakan IC CMOS CD4026. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita mulai. Saya Arman Roni Setiawan dan saya mau menjelaskan komponen-komponen apa saja yang dipakai dalam jam digital yang sudah kita buat kali ini. Oke. Di komponennya itu ada IC CD4026, lalu IC CD4073, 7 segmen kaman katoda, IC NE555, resistor, kapasitor, flash button, kabel jumper, dan PCB looping. IC CD4026 ini adalah IC yang bertugas untuk menginput langsung sinyal yang masuk di input ke 7 segmen. Jadi ini kakinya ya, ada kaki A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini fungsinya untuk menyalakan jika misal kita ingin 7 segmen menampilkan angka 1, jadi IC inilah yang mengirim sinyal ke segmen B dan segmen C sehingga membentuk angka 1. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada IC CD4073. IC ini berisi 3 gerbang N dan masing-masing gerbang N tersebut mempunyai 3 input dan 1 output. Jadi dalam IC ini ada 9 input dan 3 output. Oke. Selanjutnya adalah 7 segmen kaman katoda yang tadi ya, yang kita singgung tadi. 7 segmen ini adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan interface secara langsung ya. Jadi ini output yang paling terakhir dari jam digital kami, yaitu berupa 7 segmen. 7 segmen inilah yang menampilkan beberapa angka, misalnya ada angka 2 atau angka 3. Angka yang diinput dari IC CD4026 tadi ya. Jadi kenapa kita menggunakan kaman katoda? Karena kaman katoda lah yang paling cocok dengan IC CD4026 tadi. Oke, ini pengertian singkatnya dari 7 segmen. Seperti ini ya, bisa dipelajari. Oke, kemudian ada IC NE555. IC ini dapat dimanfaatkan dalam rangkaian elektronika sebagai penunda waktu, delay timer, rangkaian flip-flop, dan osilator. Secara fisik, IC55 ini berbentuk DIP atau dual inline package dengan package 8 pin. 8 pin ini jadi kakinya ada 8 ya. Dan untuk fungsinya pada jam digital yang kita buat kali ini IC NE55 ini berfungsi sebagai timer ya fungsinya. Oke, lanjut. Dan kita pakai resistornya itu ada yang dipakai itu ada 7 kali 6, jadi ada 40. Satu segmen kan membutuhkan 7 resistor ya. 7 segmen membutuhkan 7 resistor, sedangkan jam digital yang kita buat ada 7 segmen, jadi 7 kali 6 43 ya, 43 resistor. Oke, lalu kita di sini juga menggunakan kapasitor 47 mF 35 volt karena inputnya cuma 9 volt, jadi ini aman ya. Oke, kemudian ada flash button, kabel jumper, dan PCB lubang. Flash button ini berfungsi untuk mengatur ya atau mengadjustment ketika jamnya itu dicocokkan dengan jam yang di real time. Lalu ada kabel jumper, PCB lubang. Nah, karena kita menggunakan PCB lubang, maka kabel jumper ini sangat diperlukan untuk menghubungkan komponen-komponen yang sudah disusun atau dipasang di PCB lubang ini. Oke,
Jadi untuk komponennya itu saja secara garis besarnya. Lalu untuk penjelasan tentang gambar rangkaian dan jam digitalnya akan dijelaskan dengan teman saya, Bang Abdul Makmun. Silakan Bang Abdul Makmun. Untuk gambar rangkaiannya, di sini seperti ini gambar rangkaiannya. Di sini IC 4026 tadi. 4026 kita memerlukan 6 piece. Nah, untuk IC gerbang N-nya kita hanya memerlukan satu IC aja, karena kita hanya memerlukan 3 gerbang N, yaitu 1, 2, 3. Jadi kita memerlukan satu IC aja. Untuk resistornya yang 220 ohm kita memerlukan, ini kan 7 segmen berarti dia 7 kali 6, berarti kita memerlukan 42, 43, 44, sekitar 44 piece. Untuk post bottomnya kita hanya butuh 2, yaitu post bottom yang buat adjustment dari sisi menit dan sisi jam. Di sini kita memerlukan IC 55-nya buat pulse yang di sisi detiknya. Jadi kita sisi detiknya ini kita pulse. Ntar kalau misalnya dia udah mencapai angka 9, dia akan ke sebelahnya, dia menyampai angka 9. Karena di sini kan nggak boleh nyampe angka 9, makanya sebelum nyampe angka 9 dia dikasih logika. Misalnya ada dia mau menyentuh setelah angka 6, berarti angka 7, dia akan mereset IC ini jadi 0 lagi, supaya dia kan ini tampilan jam, dia countingnya dari 0 sampai 60. Jadi dari itu dia akan reset gitu. Jadi dia angkanya antar countingnya nggak nyampe 99, tapi cuman nyampe 60 aja, atau nyampe 59 kan terakhir kan, karena ini kan digital semi analog, jadi nggak bisa 60 gitu, jadi 59, 0, 00, 1, 2, 3 gitu. Selanjutnya di sini ini setelah dia mencapai angka 60, dia akan mengoper ke sini buat clocknya di sini, jadi dia akan memberikan logika 1, maka dia akan naik angka 1 gitu. Seterusnya di sini juga sama, dia kan tidak diperbolehkan untuk mencapai angka 9, jadi dia dikasih gerbang supaya ntar kalau misalnya dia login 1, 1, 1, dia akan reset dan sekaligus ngasih umpan ke IC sebelahnya. Untuk IC sebelahnya kan dia di sini saya bikin nyampe 24, jadi kan di sini tidak boleh lebih dari angka 4, 5 dilarang di sini. Jadi dia di sini ada logikanya, di sini juga dikasih. Jadi kalau misalnya di sini nyampe 4, di sini cuma nyampe, nggak boleh di angka 3 gitu. Jadi cuma sampai 2, 24 balik lagi ke 0 gitu. Di sini logikanya dia akan reset ke 2 IC tersebut menjadi angka 00 setelah nyampe angka 23 gitu. Sampai angka 23 dia akan 00, kan dalam satu hari kan 24 jam aja. Jadi di sini dia nggak menyentuh angka 4, di sini nggak boleh menyentuh angka 3, jadi 2, 3 balik lagi ke 00, 2, 3 balik lagi ke 00 gitu. Untuk jam yang sudah saya bikin, saya di sini ada ini, ada tampilannya. Jadi jam yang sudah saya bikin seperti ini. Ini post buttonnya saya menggunakan yang ini, terus saya di sini menggunakan LED buat LED ini saya hubungkan langsung ke clocknya. Jadi dari clock IC 55 masuk ke LED sekaligus saya paralel ke
IC CMOS-nya 4026. Jadi saat dia nyala dia naik satu, naik satu, naik satu, dan seterusnya. Nah, buat adjustment ini dia di sini buat adjustment dari sisi menit dan sini dari sisi jam. Nah, di sini cuma nyampe angka 23. Nah, dan di sini dia harusnya dia nyampe angka, nah dia 29 langsung 0 karena dia nggak bisa. Kalau misalnya nyampe 60 balik lagi ke 0 itu kan jadinya 61. Jadi dia cuma nyampe 59, 0, 1, 2, 3, 4 kan dia countingnya dari 0 bukan jadi 1 gitu. Mungkin dari saya cukup, ntar akan dilanjutkan oleh teman saya dari sisi simulasinya lewat Proteus. Oke, terima kasih.